Happy Humans, selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, tetap keadaannya sehat dan baik ya. Pokoknya sehat itu utama. Iya nggak? Bener nggak Iben? Betul banget Radia. Nah, untuk sehat itu, ini tema kita kali ini terkait dengan kesehatan loh. Nah, jadi kita akan membahas mengenai standar, norma, dan pengaturan hak atas kesehatan yang baru selesai disahkan oleh Komnas HAM. Di ruangan kita juga udah ada seorang narasumber loh. Dia adalah ketua dari tim penyusun SNP Hak Atas Kesehatan. Halo Zabrina. Halo Iben. Halo Radia. Halo. Aduh senang banget nih akhirnya bisa ikut gabung di sini juga, ketemu sama Happy Human. Salam kenal semuanya. Ya Zab, gimana kabarnya ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya? Baik, tetap sehat. Mantap. Semangat ya, terus semangat di masa pandemi. Iya. Ya, kita memang harus tetap sehat, tetap semangat, tetap positive thinking ya di masa pandemi ini. Nah, kita kan akan membahas soal SNP Hak Atas Kesehatan nih. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya SNP Kesehatan itu apa sih? Dan untuk apa sebenarnya SNP Kesehatan itu? Apa itu SNP atas kesehatan? Mungkin Happy Human sebelumnya udah denger ya dari podcast yang SNP Ekspresi. Jadi aku mau jabarin dulu sebenarnya apa itu standar norma dan pengaturan. Jadi standar norma dan pengaturan atau SNP Komnas HAM ini merupakan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, sedangkan kalau dalam konteks kesehatan ini adalah hal yang kita eksplor itu kaidah-kaidah dan peristiwa dalam hal atas kesehatan. Di mana di SNP ini mendudukan prinsip dan aturan HAM internasional yang disandingkan dengan praktik dan kondisinya di Indonesia berupa penjabaran norma HAM yang berlaku internasional di tingkat nasional dengan tidak menghilangkan prinsip dan karakter Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin Happy Human sudah pernah dengar ya, misalnya ada kayak DUHAM, terus juga ada Kovenan Hak ECOSOP, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Manusia atau yang kita kenal dengan CEDAW. Kemudian juga ada Konvensi tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD, juga Konvensi Hak Anak atau CRC, dan sebagainya, di mana itu kita sandingkan juga di SNP Hak Atas Kesehatan ini dengan pengaturan dan praktiknya di Indonesia. Kayak misalnya kita sandingkan dengan praktik pengobatan tradisional, terus ada juga sunat perempuan, dan yang sekarang lagi hot-hotnya nih, kondisi darurat atau pandemi COVID-19, itu juga ada loh pengaturannya di SNP Hak Atas Kesehatan ini. Tentunya, dengan adanya SNP Hak Atas Kesehatan ini, nantinya akan memudahkan semua pihak untuk mendapatkan kepastian tentang yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia itu apa. Nah, jadi kedepannya juga nih SNP Hak Atas Kesehatan ini akan menjadi bagian dari pengaturan atas berbagai norma hukum dan HAM, di mana spesifiknya itu terkait dengan hak atas kesehatan. Terus itu juga nanti bisa jadi sebagai pedoman dalam putusan pengadilan, terutama di Mahkamah Konstitusi, dan juga terkait dengan pelaksanaan praktik hukum dan HAM di Indonesia. Dan itu juga sebagaimana tadi udah disebutkan sama Iben ya, ini baru disahkan itu melalui peraturan Komnas HAM nomor 1 tahun 2021 yang nantinya juga akan kita sedang proses nih untuk pengundangan ke Kemenkumham untuk nanti agar berlaku mengikat dan dapat menjawab persoalan HAM yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Oke Zabrina, thank you banget penjelasannya. Aku pengen tahu sih Zab, kalau untuk SNP Hak Atas Kesehatan itu sendiri, isinya tuh cakupannya apa aja sih Zabrina? Oke, kalau isinya kita tuh sebenarnya ada banyak ya beberapa hal dan juga kita menyesuaikan nih dengan konteks-konteks terkini. Yang pertama itu ada pendahuluan, terus juga ada
pengertian hak atas kesehatan secara umum itu seperti apa, terus juga ada prinsip-prinsip hak atas kesehatan, ada kewajiban negara, kemudian juga ada tanggung jawab lembaga atau aktor non-negara, terus juga ada hak dan kewajiban tenaga medis, tenaga kesehatan, pasien, dan penyelenggara layanan kesehatan. Kemudian kita juga ada tema-tema khusus nih. Nah, tema-tema khususnya ini juga ada beberapa hal, kayak misalnya hak kelompok rentan. Yang pertama itu ada anak dan remaja, wanita, lansia, terus juga ada penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, kemudian juga ada penyandang penyakit menular kronis, pekerja migran, orientasi seksual dan identitas gender atau SOGI, terus juga ada tahanan, warga binaan pemasyarakatan, dan juga yang terakhir itu ada pengungsi internal. Terus juga ada nih yang topik-topik lainnya yang hot, misalnya kayak otonomi individu dan pembatasan tindakan medis, kemudian juga ada pelayanan kesehatan tradisional, kondisi atau situasi kedaruratan, kesehatan jiwa, dan sebagainya. Terus juga selain tadi tema-tema khusus, kita juga ada terkait dengan gimana sih pembatasan hak atas kesehatan di Indonesia itu yang benar, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum HAM internasional maupun nasional. Terus juga ada tentang pelanggaran hak atas kesehatan, mekanisme pengawasan dan pelaporan, dan yang terakhir terkait dengan kewenangan Komnas HAM RI. Nah, iya, ini terkait terkini. Nah, dalam konteks pandemi ini, SNP hak atas kesehatan ini gimana menggunakannya? Kalau tadi dibilang dalam cakupannya itu juga ada soal kedaruratan kesehatan. Nah itu gimana ya proses penggunaannya? Apakah pemerintah sudah mulai menggunakan SNP ini atau gimana ya? Jadi kalau di kondisi atau situasi kedaruratan ini atau yang sekarang kita hadapi ya COVID-19 itu ada babnya khusus. Sebagaimana tadi udah aku sebutkan, ada di bab tema-tema khusus tentang kondisi atau situasi kedaruratan. Nah kita bisa banget nih, sebenarnya kan Happy Humans dari kemarin-kemarin bingung kan, pemerintah tuh udah sesuai belum sih sama hak asasi manusia dalam menangani pandemi ini? Pemerintah tuh udah bisa menangani pandemi ini dengan baik belum? Nah, itu bisa kita ukur nih di SNP hak atas kesehatan ini. Misalnya terkait dengan kemarin ini kan ada nih pembahasan macam-macam nih, kayak dari pertama ada lockdown, terus juga ada PPKM ya, terus ada juga PSBB, dan yang sekarang tuh kita lagi ada di PPKM level 4 tuh. Bingung kan sebenarnya apa aja tuh istilah-istilahnya, sebenarnya itu sama aja loh Happy Humans. Jadi itu adalah pembatasan yang dalam konteks ini adalah sebagai dampak dari keadaan darurat untuk kesehatan dan keselamatan publik. Nah, tapi kita juga harus ingat nih, dalam membatasi itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Nah, di sini di SNP hak atas kesehatan kita jelasin nih, sebenarnya apa-apa aja sih syarat-syaratnya kalau misalnya kita mau melakukan pembatasan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, aku kasih tahu nih ya, biar Happy Humans bisa nilai sendiri nih, gimana sih penanganan pemerintah terhadap pandemi ini. Yang pertama tuh, syaratnya ada ditetapkan berdasarkan hukum atau legalitas, di mana ini kalau misalnya secara simpelnya, itu adalah ditetapkan dengan undang-undang. Nah, jadi kita lihat lagi nih, apakah PPKM ini sudah ditetapkan dengan undang-undang atau belum. Itu. Kemudian yang kedua, syaratnya itu adalah memiliki batas waktu dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Nah, kita tahu kan, kayak misalnya kemarin nih, PPKM level 4 diperpanjang dari mulai bulan Juli, terus juga ke awal Agustus, kemudian juga yang terakhir ini dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus. Itu kan jelas ya, ada batas waktunya. Kemudian juga ada mekanisme pengawasannya nih, misalnya kayak kemarin tuh yang ada makan di warteg cuma boleh 20 menit. Terus ada juga misalnya untuk yang pembatasan, kan kalau misalnya untuk pedagang-pedagang atau sektor usaha itu hanya diperbolehkan sampai jam 8 atau jam 9 malam. Itu juga nanti ketika sudah melewati batas tersebut mungkin ada penindakan juga dari para penegak hukum. Itu merupakan salah satu mekanisme pengawasan. Kemudian juga yang ketiga, syaratnya adalah benar-benar diperlukan apa enggak nih. Nah, kita juga harus ukur apakah pembatasan itu benar-benar diperlukan atau enggak. Selanjutnya juga ada syarat tentang pengaturan yang jelas, ketat, dan tidak multitafsir. Nah, di sini juga harus digarisbawahi nih.
pemerintah itu harus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat pembatasannya itu dalam konteks apa-apa aja. Nah, makanya kan kemarin di peraturannya itu juga kita lihat kan ada misalnya kayak pengaturan work from home itu untuk sektor-sektor apa aja. Kemudian pengaturan bagi yang masih boleh work from office itu juga kan dijelaskan kayak misalnya hanya boleh untuk yang sektor-sektor esensial saja kayak gitu. Terus juga itu tentunya ketat dan tidak boleh multitafsir. Kenapa nggak boleh multitafsir? Karena kan nanti interpretasi dari masing-masing orang itu kan bisa berbeda ya, dan tentunya ini membahayakan gitu. Bisa aja misalnya menurut aku itu dilarang gitu, tapi misalnya menurut Iben atau menurut Radia itu masih bisa dilakukan, kan itu nggak boleh ya, malah nanti jadinya nggak teratur gitu pada prakteknya semau sendiri. Terus kemudian juga syarat berikutnya itu ada proporsional, jadi itu harus memang disesuaikan gitu, proporsional. Dan yang terakhir adalah non-diskriminasi. Nah, ini juga merupakan salah satu dari prinsip hak asasi manusia, di mana kita tidak boleh melakukan pembatasan ini dengan mendiskriminasi kayak ras, etnis, agama, atau suku tertentu gitu. Tapi memang semuanya harus rata dibatasi oleh HAM ini. Nah, kemudian juga kita masuk tuh terkait dengan sebenarnya apa aja sih pembatasan hak atas kesehatan itu. Ini juga bisa kita lihat sebenarnya mengacu di pasal 4 dari Kovenan Hak ECOSOC. Nah, itu yang pertama ada ditetapkan oleh hukum, kemudian yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, dan juga yang keempat sesuai dengan sifat-sifat hak ini. Nah, terus juga tadi tuh misalnya masih terkait dengan kondisi pandemi tuh yang tadi ditanyain sama Iben. Kita juga ada di SNP Hak Atas Kesehatan ini terkait dengan imunisasi, atau sebenarnya yang lebih dikenal sama masyarakat tuh terkait dengan vaksinasi ya. Gimana nih, aku mau tanya dulu nih sama Iben sama Radia, udah pada divaksin belum? Udah dong, kalau aku udah. Oke. Lengkap, udah 2. Mantap. Nah, kayak gitu tuh, kita harus mendorong kebijakan yang memang udah pemerintah buat nih buat kesehatan kita. Kan tentunya vaksin itu sangat berguna ya buat kesehatan kita semua untuk menciptakan herd immunity. Nah, kalau misalnya di SNP Hak Atas Kesehatan ini ada dibahas juga di bab imunisasi, di mana kan memang nih ya, walaupun ada sebagian dari kita yang setuju dengan adanya vaksinasi ini, tapi ada juga nih orang-orang yang tidak setuju karena ya memang ya pandangannya adalah pertimbangannya misalnya terkait dengan agama, atau juga ada yang takut divaksin, ada juga yang konspirasi segala macam. Nah, itu adalah pokoknya pandangan-pandangan mereka yang seperti itu gitu. Nah, tapi di SNP Hak Atas Kesehatan ini disebutin juga gimana sih jika ada penolakan pada saat imunisasi atau vaksinasi wajib, di mana kan dalam konteks pandemi ini adalah vaksinasi untuk COVID-19 tersebut. Nah, itu pemerintah harus melakukan berbagai upaya persuasi dan membuka ruang dialog untuk meningkatkan pemahaman atas pentingnya imunisasi atau vaksinasi, serta menjelaskan tentang isi kandungan vaksin tersebut. Dan juga pemerintah berwenang nih mengambil tindakan untuk memastikan vaksinasi dapat dijalankan dengan alasan bila imunisasi tersebut tidak dilakukan akan mengancam kesehatan publik. Nah, kayak kemarin kan kita juga kan sebelum vaksin tuh pasti cari-cari tahu dulu lah ya, ini vaksinnya apa sih? Terus kemudian vaksinnya terbuat dari apa sih? Bahannya apa-apa aja sih? Efektif nggak ya? Nah, informasi itu harus disediakan secara jelas oleh pemerintah. Kayak kemarin kan dikasih tahu nih, misalnya kayak untuk vaksin Sinovac itu terbuat dari apa? Misalnya kayak vaksin yang dilemahkan atau misalnya vaksin yang udah dimatikan. Terus kemudian juga efikasinya kira-kira seberapa, terus juga prosesnya seperti apa, terus kira-kira juga dosisnya itu seberapa. Itu kan disediakan jelas juga ya oleh pemerintah kemarin itu melalui Kemenkes, dan juga tentunya ada bantuan dari beberapa NGO juga, terus ada beberapa media yang memang menyebarluaskan informasi ini sehingga bisa diakses oleh masyarakat.
Nah, kira-kira kayak gitu tuh Iben kalau dalam konteks di COVID-19 ini dan korelasinya dengan SNPH atas kesehatan. Nah, menarik banget nih Zap. Aku penasaran sih sebenarnya. Mungkin Happy Humans juga penasaran. Apalagi di kondisi pandemi kayak gini nih. Bisa dijelasin nggak sih Zap? Singkat aja misalnya sebenarnya tenaga medis itu hak dan kewajibannya seperti apa, terus layanan kesehatannya kewajibannya apa, dan khususnya pasien tuh hak dan kewajibannya tuh kayak gimana sih Zap? Oke Radia, bisa banget nih. Itu ada juga nih dibahas di bagian hak dan kewajiban tenaga medis, tenaga kesehatan, pasien, dan penyelenggara layanan kesehatan. Jadi mungkin Happy Humans bertanya-tanya ya, sebenarnya apa sih hak dan kewajiban dari tenaga kesehatan dan tenaga medis? Karena kemarin ini sebenarnya udah sempat heboh ya, kayak misalnya salah satu hak tenaga medis tuh yang kemarin sempat digembor-gemborkan adalah mendapatkan insentif dari pemerintah karena mereka telah membantu penanganan dari pandemi ini. Nah, sekarang aku mau jelasin nih ke Happy Human secara lebih lengkap sebenarnya apa sih hak-hak dari tenaga medis dan tenaga kesehatan itu. Nah, misalnya nih dalam konteks menjalankan praktik. Yang pertama itu adalah memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Ketiga, itu menerima imbalan jasa. Keempat, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Dimana ini juga terkait dengan penanganan pandemi ini deh, misalnya aku kasih contoh. Jadi memang nakes ini harus dilengkapi dengan APD ataupun hal-hal yang lainnya yang tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Jadi ya karena mereka sudah berkorban untuk memberikan pelayanannya, menyembuhkan atau menangani atau mencegah adanya penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat. Jadi pemerintah ya di situ harus hadir gitu untuk memberikan perlindungan kepada mereka gitu. Nah, kemudian juga haknya itu yang lain ada mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Nah, ini misalnya kayak ikut simposium, terus juga ada pelatihan-pelatihan lainnya, itu dilakukan untuk mengembangkan profesi mereka gitu. Kemudian juga haknya itu menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis, kemudian juga melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya kayak kemarin tuh dalam membuat vaksin. Nah, itu kan ada beberapa kali ini ya penelitian sampai akhirnya dihasilkan vaksin yang benar-benar baik. Terus juga ada menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan undang-undangan, dan yang terakhir memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus juga kalau misalnya kewajibannya nih apa aja, itu yang pertama memiliki surat tanda registrasi dari perkumpulan profesi dan izin praktik dari pemerintah. Nah, makanya nanti nih pengetahuan juga buat Happy Humans kalau misalnya mau berobat ke nakes tertentu, itu ditanya dulu punya izin praktik atau enggak, punya STR atau enggak. Soalnya itu juga berpengaruh kan biar nanti Happy Humans nggak ngalamin hal-hal yang tidak diinginkan, kayak misalnya malpraktik, itu kan juga membahayakan ya bagi kita semua. Kemudian kewajiban yang kedua itu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Terus yang ketiga, memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan akan diberikan bagi yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan. Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan bab yang terkait otonomi individu dan pembatasan tindakan medis, di mana ini dari nakesnya sendiri maupun dari pasiennya itu sama-sama memiliki
hak dan kewajiban gitu. Kalau misalnya tadi dari nakes itu adalah memperoleh persetujuan, kalau misalnya dari sisi pasien itu adalah haknya untuk memberikan dia setuju atau enggak sih sama perlakuan medis yang diberikan oleh nakes tersebut. Nah, kemudian juga kewajiban yang gak kalah penting nih adalah menjaga kerahasiaan kesehatan penerima penyelenggaraan kesehatan. Jadi nakes tuh nggak boleh loh langsung kayak main ngebuka-buka aja data dari pasiennya. Itu harus benar-benar bersifat rahasia kecuali ada pengaturan lain yang dikecualikan oleh undang-undang. Terus juga kewajibannya itu membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan bagi yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan. Nah, itu sebenarnya hanya segelintir aja ya beberapa. Nanti Happy Humans bisa baca lagi di SNP-nya, karena kalau enggak nanti bakal panjang banget nih. Kita lanjut aja ya ke misalnya terkait dengan hak dan kewajiban pasien. Nah, kalau dalam haknya, pasien tuh punya hak apa aja sih? Tadi aku udah sebutin satu ya, sekarang kita cari tahu lagi nih hak lainnya apa aja. Yang pertama tentunya tadi mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Terus juga meminta pendapat dokter atau dokter lainnya. Jadi boleh nih kalau misalnya Happy Humans udah dapat satu rujukan dari dokter lain, tapi menurut Happy Humans itu kurang memuaskan, atau misalnya Happy Humans merasa ada kayak diagnosis lain yang tidak terdiagnosa oleh dokter lain, itu bisa ditanya lagi ke dokter yang lainnya. Nah, terus juga hak Happy Humans sebagai pasien itu mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, kemudian juga tadi bisa menolak tindakan medis, dan yang terakhir adalah mendapatkan isi dari rekam medis. Kemudian juga hak-hak lainnya itu adalah memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Nah, jadi Happy Humans juga harus tahu nih hak dan kewajibannya itu apa-apa aja. Terus juga misalnya dengan haknya itu memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Dan juga masih banyak lagi sih sebenarnya hak-hak yang lainnya, nanti Happy Humans bisa baca ya di bagian hak dan kewajiban pasien. Nah, terus kemudian tadi ada hak, kemudian tentunya ada juga kewajibannya. Nah, kewajiban Happy Humans sebagai pasien itu ada beberapa hal, misalnya memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, kemudian mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi, lalu juga ada mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Gitu, Radia. Oke, thank you banget Zabrina. Lengkap banget ya, walaupun itu sebenarnya masih segelintir ya, Zab, yang dari cakupan yang ada di SNP itu sebenarnya masih ada lengkap lagi ya, Zab, hak dan kewajibannya. Nanti Happy Humans bisa langsung download di di website komnasham.go.id. Nanti juga kita akan kasih linknya ya, biar langsung gampang untuk download SNP hak atas kesehatan ini. Terus manfaatnya dari SNP hak atas kesehatan itu sendiri apa, Zab? Nah, itu kita sebenarnya bisa ini sih, Radia, bisa jelasin satu persatu. Aku mulai dulu ya dari pemerintah. Nah, kalau misalnya untuk pemerintah itu adalah untuk mendorong pemerintah memastikan tidak ada kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan norma hak asasi manusia sejak perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan, serta memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas tindakan yang melanggar norma hak asasi manusia. Nah, kemudian untuk penegak hukum apa nih? Tentunya agar mereka dalam melakukan tindakan memastikan adanya perlindungan hukum yang adil dalam perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum. Kemudian juga ada nih manfaatnya buat korporasi atau swasta, yaitu mendorong untuk menghormati HAM dan masyarakat, menghindari perlakuan yang melanggar norma HAM, memastikan patuh atas penyelesaian yang adil dan layak untuk suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dan terakhir nih, buat kita semua nih Happy Humans dan juga organisasi kemasyarakat, supaya kita tuh lebih ngerti dan paham segala hal yang terkait dengan tindakan yang melanggar norma hak asasi manusia, sehingga dapat memastikan
hak atas kesehatan itu terlindungi, serta biar kita juga nggak ngelakuin hal-hal atau perbuatan yang melanggar norma hak asasi manusia dan dapat memicu konflik sosial lebih luas. Juga tentunya dengan adanya SNP hak atas kesehatan ini kita juga jadi lebih paham kan sebenarnya apa sih konteks-konteks hak atas kesehatan itu, hak kita itu apa, hak nakes itu apa, kemudian juga tanggung jawab pemerintah atau korporasi apa, sehingga kita tuh bisa saling ngerti satu sama lain dan juga menumbuhkan sikap toleransi gitu, Radia. Nah, tadi kita kan udah dengar tuh soal definisi soal SNP hak atas kesehatan, kemudian cakupannya, terus bagaimana penggunaannya, terutama di masa darurat kesehatan ini, kemudian juga ada manfaat-manfaatnya. Nah, SNP ini udah disahkan oleh Komnas HAM dan akan menuju pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, harapan kedepannya untuk SNP kesehatan ini itu apa ya, Zab? Harapannya untuk SNP hak atas kesehatan kedepannya, tentunya agar SNP hak atas kesehatan ini bisa dipakai ya oleh berbagai pihak. Kayak tadi kan udah aku sebutin tuh, sebenarnya bisa bermanfaat untuk berbagai pihak, baik itu pemerintah, penegak hukum, terus juga korporasi atau swasta, dan juga happy human semua, agar lebih familiar nih dengan hak atas kesehatan tuh apa-apa aja sih, dan juga untuk menerapkan agar penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terkait dengan hak atas kesehatan itu bisa terselesaikan dengan baik, yang mana itu sesuai dengan kaidah-kaidah HAM internasional maupun nasional gitu. Terus juga biar kan kita itu memahami ya secara lebih khusus hak atas kesehatan itu sebagai hak asasi manusia. Dimana kalau misalnya ini aku kasih sedikit gambaran aja ya ke Happy Humans biar sedikit paham hak atas kesehatan itu sebenarnya apa sih. Jadi hak atas kesehatan itu adalah hak untuk mendapatkan dan menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai setiap orang. Atau kalau misalnya bahasa Inggrisnya mungkin Happy Humans sering baca nih kayak di komentar umum itu tentang the highest attainable standard of health gitu. Nah, jadi kedepannya itu kan memang tujuan dari negara-negara ini adalah agar tercapainya standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai bagi setiap orang. Nah, tentunya dengan adanya SNP hak atas kesehatan ini akan mendorong nih sampai bisa dicapainya standar kesehatan tertinggi itu. Dimana kan memang kalau dalam prinsip-prinsip hak atas kesehatan itu dikenal bahwa dalam terus meningkatkan standar ini kan pemerintah itu harus melaksanakan progressive realization gitu. Terus juga tidak boleh adanya kemunduran dalam tindakan-tindakan tersebut. Terus juga tentunya agar nanti pemerintah itu semakin ke depannya memberikan dukungan sumber daya yang maksimal untuk pelayanan, fasilitas, pencegahan, pemulihan, dan mitigasi kesehatan yang buruk gitu. Karena kan selama ini di Indonesia itu kita sebenarnya kesehatannya masih dalam tingkat yang belum begitu baik ya. Kalau misalnya kita lihat tuh kayak kalau Happy Humans mau lebih tahu ada kayak di laporan-laporannya Bappenas, terus juga ada di statistiknya BPS dan juga di laporan SDGs yang dikeluarkan untuk Indonesia. Nah, itu kita bisa lihat tuh kondisi kesehatan kita tuh sebenarnya belum baik. Nah, tentunya dengan SNP kesehatan ini akan mendorong agar keadaan itu menjadi lebih baik, yang mana memang hak atas kesehatan itu juga kan sebagai jaminan pemenuhan hak untuk hidup gitu. Nah, terus juga tadi sebenarnya mungkin Happy Humans bertanya-tanya ya, sebenarnya apa sih yang secara spesifik pengertian dari standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Nah, itu adalah maksudnya bahwa tingkat kesehatan yang dapat dinikmati oleh setiap orang harus merupakan kondisi kesehatan yang tertinggi dan didukung dengan sumber daya yang maksimal, di mana setiap orang berhak untuk mendapatkan dan menikmati pelayanan, fasilitas, dan kondisi yang diperlukan untuk mencegah, memulihkan, dan memitigasi kesehatan yang buruk. Jadi semakin meningkat gitu. Terus juga ke depannya nih dengan adanya SNP hak atas kesehatan ini, agar unsur-unsur kesehatan itu juga semakin terpenuhi. Misalnya kayak ada hak atas sistem perlindungan kesehatan yang menyediakan kesetaraan kesempatan bagi semua orang untuk menikmati derajat kesehatan tertinggi. Kayak misalnya kan kita tahu nih,
ada kayak sistem perlindungan kesehatan di Indonesia dalam bentuk jaminan sosial, itu kayak BPJS gitu salah satunya. Nah ini juga untuk meningkatkan kinerja BPJS ke depannya itu bisa dipakai standar-standar atau pengertian-pengertian yang ada di SNP Hak Atas Kesehatan ini. Terus juga ada hak untuk pencegahan, pengobatan, dan pengawasan penyakit, dimana kan tadi kita kayak udah bahas juga kan, kayak untuk mencegah berbagai penyakit kronis itu seperti apa. Terus juga ada misalnya pengobatan nih untuk penyakit-penyakit tertentu seperti apa, dan juga pengawasan penyakit-penyakit. Nah ini juga sebenarnya bisa menjadi kontrol nih. Kan kayak misalnya sekarang kita menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Nah kedepannya itu juga nanti bakal ada kan ya penyakit-penyakit lain. Nah itu di SNP Kesehatan ini bisa jadi acuan untuk mengawasi potensi-potensi timbulnya penyakit kedepannya seperti itu. Terus juga ada terkait dengan akses atas obat-obatan penting, terus juga ada kesehatan ibu, anak, dan reproduksi yang wajib kita perhatikan, terus juga ada akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang setara dan tepat waktu, terus juga ketersediaan pendidikan dan informasi terkait dengan kesehatan, dan terakhir terkait dengan partisipasi masyarakat dalam membuat keputusan-keputusan terkait kesehatan. Nah jadi boleh banget nih bagi happy human semua yang punya pendapat atau misalnya ada keahlian tertentu nih yang happy humans punya, bisa disampaikan kepada pemerintah dalam pembuatan keputusan terkait kesehatan atau kebijakan-kebijakan kesehatan dengan forum-forum yang nanti akan disediakan oleh pemerintah, misalnya kayak konsultasi publik. Nah itu bisa tuh berpartisipasi di situ happy humans. Ya, kita ucapkan amin ya. Mudah-mudahan harapan-harapan dari SNP Hak Atas Kesehatan ini segera tercapai, yaitu tingkat tertinggi dari pelayanan kesehatan bagi publik atau masyarakat. Ya, terima kasih Sabrina untuk bincang-bincang santainya kita ini mungkin selama 30 menit lebih. Mudah-mudahan bincang-bincang santai ini berguna untuk happy human semua, dan kita bisa memahami sebenarnya apa hak atas kesehatan bagi diri kita sendiri, gitu ya. Terima kasih Sabrina, sukses dan sehat selalu ya. Happy human, tadi kita udah dengar bincang-bincang santai kita bersama Sabrina, Ketua Tim Penyusun dari SNP Hak Atas Kesehatan. Kita dari tim podcast Ruang Tangga Prasa ingin meminta masukan dari Happy Humans apa yang telah kita bicarakan tadi dan sebelum-sebelumnya, dan ada usulan apakah untuk kita semua, untuk kami, misalnya usulan tema atau misalnya ada yang kurang atau evaluasi bagi kami, itu bisa dikirimkan melalui tanggaprasa@komnasham.go.id, itu melalui email. Kemudian juga ada Instagram kita melalui @komnas.ham, kemudian melalui Twitter di @komnasham, kemudian juga ada di Facebook di Komnas HAM, kemudian ada di YouTube Komnas HAM Channel, dan live chat di website setiap jam 1 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di jam kerja ya. Oke Happy Humans, terima kasih sudah mendengarkan Ruang Tangga Prasa kali ini. Sampai jumpa Rabu depan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di episode Ruang Tangga Prasa berikutnya. Bye-bye.